Alhamdulillah wa syukurillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bab baru sekarang, babul khiyar. Hadis nomor 846. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala idza tabaya ar-rajulani faqul wahidin minhuma bil khiyari ma lam yatafarraqa wa kana jami'an au yukhayyiru ahaduhuma al-akhara fa in khayyara ahaduhuma al-akhara fatabaya'a ala dzalika faqad wajabal bai'u wa in tafarraqa ba'da an tabaya'a wa lam yatruk wahidun minhuma al-bai'a faqad wajabal bai' muttafaqun alaih wal labdu li muslimin. Wa an ibni Umar, dan terima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, idza tabaya ar-rajulani, apabila dua orang transaksi jual beli, faqul wahidin minhuma, maka tiap seorang di antara keduanya bil khiyari, berhak untuk mengadakan khiyar. Malam yatafarraqa, sebelum mereka berpisah. Wakana jami'an, dan keduanya bersamaan. Au yukhayyiru ahaduhuma al-akhar, atau seorang di antara keduanya mengajukan khiyar kepada yang lain. Fa in khayyara ahaduhuma al-akhara, apabila seorang di antara keduanya mengajukan khiyar kepada yang lain, fatabaya'a, lalu keduanya transaksi jual beli, ala dalika, dalam khiyar itu, faqad wajabal bai'u, sungguh telah sah jual beli itu. Wa in tafarraqa, dan jika keduanya berpisah, ba'da antabaya'a, setelah keduanya transaksi jual beli, walam yatruk wahidun minhuma, dan seorang di antara keduanya tidak meninggalkan al-bai'a, barang yang dijual belikan, faqad wajabal bai'u, sungguh telah sah jual beli itu. Muttafaqun alaih, hadis muttafaq alaih. Wal labdu li muslimin, dan lafaz hadis ini dari riwayat Muslim. Dengan arti seperti itu sudah bisa paham, Pak? Sudah bisa dipaham? Sudah bisa dipaham? Belum ya. Ya nanti kita artikan saja dulu. Yang kedua, wa an Amr ibn Syu'aibin an abihi an jaddihi radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-ba'i'u wal mubta'u bil khiyari hatta yatafarraqa
illa antakuna safqata khiyarin wala yahillu lahu ayyufariqahu khasyata ayyastaqilahu rawahul khamsah illa ibn Majah. Wa an Amr bin Syu'aibin, dan terima dari Amr bin Syu'aib, an abihi dari bapaknya, an jaddihi dari kakeknya, radhiyallahu anhuma semoga Allah meridhoi keduanya. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, al-bai'u wal mubta'u, yang menjual dan yang membeli, bil khiyari, punya hak untuk mengajukan khiyar, hatta yatafarraqa, sehingga keduanya berpisah, illa antakuna safqata khiyarin, kecuali kalau ada syarat khiyar atau menetapkan syarat khiyar. Wala yahillu lahu, dan tidak halal baginya, ayyufariqahu, untuk meninggalkan tempat itu, khosyata, karena takut, ayyastaqilahu, untuk membatalkannya. Rawahul khamsah, telah meriwayatkan hadis ini imam yang 5, illa ibn Majah, kecuali Ibnu Majah. Dua hadis ini masuk dalam bab khiyar. Khiyar itu sering diartikan pilihan. Nanti dalam kitab Bulughul Maram ini ada khiyar dalam bab nikah, ya, babul kafaah wal khiyar fin nikah. Bab kafaah, setara, sama antara orang yang nikah. Ya, jadi itu ada bab al-kafaah, nanti yang nikah dari bangsawan dengan rakyat gak masalah, setara saja kalau sudah nikah. Itu ada babnya. Misalkan majikan nikah dengan karyawan, atau dulu ya majikan nikah dengan hamba, itu gak masalah. Di zaman Nabi sudah biasa. Dan ini ajaran Islam. Jadi tidak ada kasta, itu namanya kafaah. Juga wal khiyar pin nikah, ada bab khiyar ketika nikah. Jadi seorang yang dua-duanya hamba dinikahkan, ketika yang satu sudah dimerdekakan, maka yang merdeka ini boleh khiyar, memilih. Dia itu terus jadi suaminya atau dia mundur karena dia sudah merdeka, begitu. Itu namanya khiyar dalam nikah. Nah, di bab ini adalah khiyar dalam hal jual beli. Nah, nanti dalam bab khiyar ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatur mengenai aturan jual beli itu dengan beberapa aturan mengenai khiyar. Para ulama, diantaranya Imam As-Sun'ani dalam kitab Subulus Salamnya di juz kedua di halaman 46, beliau menjelaskan kalimat al-khiyar dulu. Jadi arti khiyar dalam jual beli itu seperti apa? Al-khiyar bikasril kho. Jadi bukan khoyar tapi khiyar dengan kasroh. Ismun min al-ikhtiyar awit takhir. Jadi ikhtiar dengan takhir, ya, memilih. Wahwa, yaitu tolabu khairil amroini, memilih yang terbaik di antara dua. Kalau ada jual beli, jadi jual beli atau membatalkan jual beli. Nah, itu dipilih yang mana yang terbaik. Itu namanya khiyar.
Jadi kalau dua orang transaksi, saya jual barang ini, yang ini beli barang ini. Nah nanti ada hak khiyar kedua-duanya, yang beli bisa membatalkan belinya, yang jual bisa membatalkan menjualnya. Itu namanya khiyar. Makanya Imam As-San'ani menyebutkan huwa tolabu khairil amraini, yaitu menuntut ya yang terbaik di antara dua, atau memilih yang terbaik di antara dua keadaan. Min imdoil bai au pashihi, menjadikan jual beli atau membatalkannya. Jadi ini gambaran dulu biar lebih dipaham. Jadi apapun bentuk jual belinya, yang jual bisa membatalkan menjual barangnya, yang beli pun bisa membatalkan membeli barangnya. Itu dalam Islam seperti itu. Jadi tidak ada istilah barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan, gitu kan? Itu banyak sekarang seperti itu. Nah, boleh nggak begitu? Boleh kalau sepakat dua-duanya. Ya, makanya barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Kita tahu itu lalu kita beli. Nah, kita berarti setuju dengan aturan itu. Itu namanya al-khiyar. Jadi aturan khiyar. Zakarul musannif, penyusun kitab ini menjelaskan, Imam As-San'ani maksudnya dalam kitab Subulus Salamnya, fi hadzal bab. Nah, dalam bab ini Imam As-San'ani menyatakan ada dua bentuk khiyar. Yang pertama, khiyarus syartin. Khiyar dengan syarat. Saya kasih gambaran. Khiyar syarat itu begini. Saya beli barang ini dengan harga sekian. Tapi syaratnya kalau istri saya nggak setuju, barang ini dikembalikan. Ini syarat. Atau misalkan saya beli kendaraan ini, syaratnya saya pakai dulu pulang ke rumah. Padahal udah dibeli, udah dijual gitu ya. Tapi syaratnya saya pakai dulu. Misalkan mengantar sesuatu ke rumah, nanti baru dikembalikan. Itu namanya khiyarus syartin. Boleh begitu? Boleh, asal tarodin dua-duanya. Ada kan yang jual beli rumah? Saya jual rumah ini harganya sekian. Kemudian yang lain saya beli rumah ini harganya sekian. Tapi syaratnya kata yang jual, saya tinggal dulu di rumah ini beberapa bulan. Atau saya tinggal di rumah ini sebelum saya dapat ganti rumah yang baru. Boleh begitu? Boleh. Sah, jual belinya sah. Nah ini namanya khiyarus syartin. Yang kedua, khiyarul majlis. Khiyar majlis itu ya, khiyar dengan ketetapan yang beli atau yang jual boleh membatalkan. Tapi syaratnya masih ada di tempat itu. Tempat jual beli. Masing-masing belum meninggalkan tempat itu. Contoh di pasar nih. Di Jongkok, saya beli ini. Ya, yang punya Jongkok menjual barang ini. Nah, sudah transaksi jual beli, sudah jadi nih. Nah, sebelum berpisah, barangnya masih belum dibawa, boleh yang beli membatalkan, nggak jadi belinya. Atau nanti yang jual, salah nih, tadinya saya nggak akan jual ini, nggak jadi jualnya. Boleh, selama dia itu masih ada di tempat itu. Namanya khiyar majlis. Coba sampai di sana dulu. Sudah ada gambaran. Jadi khiyar itu ada khiyarus syartin ya, dengan satu syarat, apapun syaratnya. Tapi kalau dua-duanya setuju, maka sah jual beli seperti itu. Yang kedua, khiyaru majlis. Khiyar majlis yaitu pilihan untuk membatalkan atau mensahkan, menjadikan jual beli itu selama ada di tempat duduknya, di tempat jual belinya.
Kalau sudah keluar, ya meninggalkan itu berarti sah, tidak ada khiyar lagi, begitu. Nah inilah yang dimaksud dengan dua khiyar itu. Nah kemudian nanti di hadis lain juga diterangkan berkaitan dengan khiyar bentuk yang lain. Di antaranya selain khiyar majlis, kedua khiyar sartin, ada juga yang disebut khiyar gobnin. Apa khiyar gobnin itu? Khiyar dengan alasan ada tipu menipu. Contoh, ketika kita beli barang ini, disebutkan sama yang jual itu barangnya begini. Ya, ternyata setelah jadi transaksi jual beli, barangnya tidak seperti yang dijelaskan oleh penjual. Maka ini disebut khiyar gobnin. Maka yang beli boleh mengembalikan barang itu. Kenapa? Karena ada yang tidak cocok. Atau misalkan pembeli menipu. Ini barang bagus misalkan, ternyata barang ini ada cacatnya. Ketika ditanya, tidak ada cacat, ternyata ada cacatnya. Begitu jadi jual beli, ternyata oleh yang beli ketahuan ada cacat, bisa dikembalikan itu. Namanya khiyar gobnin. Makanya ada yang apik jual beli. Karena nanti di hadis berikutnya ada orang yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang itu bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, aku kalau jual beli selalu tertipu. Jadi unggal jual beli teh katipu jeung katipu we, begitu. Nah lalu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kepada orang itu, nanti kalau kamu transaksi jual beli, maka syaratkan olehmu bahwa jual beli ini tidak ada tipu menipu. Gitu. Jadi ada, ini namanya khiyar gobnun, ya. Sehingga kamu bisa mengatakan innaka ghobinta fihi roja'a. Kalau jual beli ini kamu menipu saya, maka saya berhak mengembalikan. Itu bahasanya. Jadi innaka ghobinta fihi roja'a. Kalau kamu menipu saya dalam hal jual beli ini, saya akan mengembalikan barang ini. Nah ini disebut khiyar gobnun, ya, atau khiyarul gobni. Yang terakhir khiyarul am. Khiyar secara umum, para sahabat menyatakan anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qad ja'ala lahul khiyar salasan. Kalau tidak ada perjanjian, ya, tidak ada khiyar, perjanjian barang ini akan saya kembalikan kalau tidak begini. Tidak perjanjian begitu. Jual beli saja, transaksi jual beli sudah jadi, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan ada waktu khiyar selama 3 hari. Jadi ini khiyar umum namanya. Kalau kita menjual barang, yang lain beli barang dari kita atau dia yang beli berhak mengembalikan atau membatalkan jual beli selama 3 hari itu. Itu khiyar umum. Dan inilah aturan jual beli dalam Islam. Di kita begitu nggak jual beli? Kenapa tidak? Karena memang bukan syariat Islam yang dipakai. Kalau dalam syariat Islam kan DP hangus saja tidak ada kan? Di kita buktinya kalau jual beli lalu ngasih DP. Tidak jadi jual beli. DP-nya hangus kan begitu? Di Islam tidak ada DP hangus. Jadi kelihatan di sini kenapa tidak seperti yang diterangkan dalam Islam. Karena memang
di kita bukan aturan Islam yang dipakai. Nah, makanya di hadis yang tadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan apabila transaksi jual beli dua orang masing-masing berhak mengadakan khiyar. Boleh. Dan kita ini kalau kita pakai aturan seperti ini ya. Pertama kita boleh pakai aturan khiyar majlis. Selama kita duduk di tempat jual beli sebelum berpisah dua-duanya yang transaksi itu boleh dua-duanya punya hak untuk membatalkan. Gak apa-apa. Karena memang aturan seperti itu. Namanya khiyar majlis. Yang kedua, khiyarus syartin. Ya. Boleh siapapun nih yang jual atau yang beli mengadakan khiyar. Misalkan seperti waktu tertentu. Saya beli barang ini tapi saya mau coba dulu nih selama 1 minggu. Kalau nanti barang yang saya coba gagal, saya kembalikan. Nah, ini khiyar namanya. Sekalipun dia sudah berpisah, dua-duanya terpisah dari tempat jual beli, tetap jual belinya jadi dengan khiyar yang tadi. Ketentuan yang tadi disepakati bersama. Itu namanya khiyar syartin. Yang ketiga, khiyaru gobnin. Khiyar ya, tipuan. Artinya jika salah satu di antara yang transaksi jual beli itu ada penipuan, maka spontan jual beli itu gagal. Jadi dibatalkan. Namanya khiyar gobdun. Sehingga nanti ada orang yang mengatakan ketika jual beli la hilabah. Tak ayat tipu menipu nih. Pokoknya bukbrak. Ternyata ada tipuan, dikembalikan. Dengan sendirinya jual beli itu jadi batal. Kemudian yang terakhir khiyarul am. Khiyar secara umum Nabi SAW menetapkan waktu khiyar itu ada 3 hari. Makanya ketika kita jual beli pahami dulu ini. Baik yang menjual atau yang membeli boleh membatalkan transaksi jual belinya selama 3 hari. Kecuali kalau ada khiyar yang lain. Contohnya, nih saya jual barang ini, periksa, teliti, sepuasnya. Kalau ini sudah jadi, tidak ada kesempatan untuk dikembalikan. Lalu yang beli setuju, maka inilah yang berlaku. Bisa paham seperti itu? Jadi khiyar dalam bab jual beli ada berapa bentuk? 4 bentuk. 1 khiyar majlis, 2 khiyar syartin, 3 khiyaru ghabnin, yang keempat khiyarul am, khiyar secara umum. Mudah-mudahan ini sedikit menambah ilmu dan wawasan kita berkaitan dengan al-bai', jual beli. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.